Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri kembali menggelar acara Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman atau Syiar 2024 sebagai Road to Festival Ekonomi Syariah Fesyar Regional Jawa tahun 2024 pada Kamis dan Jumat 29 hingga 30 Agustus 2024 di Aula Al-Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo. Syiar 2024 merupakan satu rangkaian kegiatan menuju Fesyar Regional Jawa dan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF, sebuah event ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Tujuan penyelenggaraan Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman atau Syiar 2024 antara lain untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di wilayah Mataraman. Ekonomi keuangan syariah di wilayah Mataraman atau eks-Karisidenan Kediri Madiun saat ini terus mengalami peningkatan, didukung oleh banyaknya pelaku usaha halal, wisata religi, dan pusat pendidikan seperti pondok pesantren atau madrasah. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya strategis berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem halal melalui langkah konkret seperti percepatan sertifikasi halal bagi UMKM, sertifikasi rumah potong hewan halal, juru sembelih halal, hingga inisiasi zona kuliner halal, aman dan sehat atau khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya di kesempatan berbahagia pagi hari ini tanggal 29 Agustus 2024 kita dapat hadir dalam acara opening ceremony Syiar Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman tahun 2024. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Kegiatan acara pada pagi hari ini
Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Nurul Huda Ahmad. Kepada Romo Kiai Haji Nurul Huda Ahmad, takdiman wa kiraman, disilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Nurul Huda Ahmad. Semoga doa yang dipanjatkan dalam kegiatan pagi hari ini dilancarkan dan mampu memberikan banyak keberkahan kepada umat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti dan kita dengarkan dengan seksama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri yang kami hormati, Bapak Yayat Cadarajat. Disilakan. Pada opening seremoni Syiar 2024, Kepala Perwakilan BI Kediri Bapak Yayat Cadarajat melaporkan kegiatan Syiar 2024 merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri. Yang berbahagia ini dalam rangka opening ceremony Semarak Ekonomi Keuangan Syariah Wilayah Mataraman atau kita singkat Syiar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita pahami bersama, Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga potensi yang dimiliki adalah bagaimana Indonesia merupakan pasar untuk industri maupun pasar untuk produk-produk halal yang terbesar di dunia. Untuk itu, demi mewujudkan cita-cita bahwa Indonesia menjadi pusat industri halal dunia, Bank Indonesia berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, berkolaborasi, melakukan inovasi dan sinergi untuk mewujudkan cita-cita sebagai pusat industri halal dunia tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, Syiar 2024 merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia Kediri sekaligus merupakan Road to Fashion Jawa dan juga ISER, yang hal tersebut merupakan implementasi daripada program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bank Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izin kami melaporkan kegiatan Syiar 2024 ini sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Sebagai informasi, pada tahun sebelumnya telah ditandatangani komitmen bersama antara BI Kediri, Pemerintah Kota Kediri, MUI Kota Kediri, Kadin Kota Kediri, dan UIN 1 Tulungagung yang bercita-cita menjadikan Kota Kediri sebagai pusat pengembangan kawasan dan ekosistem halal. Jadi dilatar belakangi oleh penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Nah, atas dasar kewajiban dan undang-undang tersebut, jadi undang-undang mewajibkan pada tahun 2024 makanan dan minuman wajib bersertifikasi halal. Dengan demikian, program sinergi yang kita lakukan bersama ini di Kota Kediri dalam upaya mendukung pengembangan ekosistem halal di Kota Kediri. Dalam hal ini, izinkan kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Kediri, MUI Kota Kediri, UIN 1 Tulungagung, Kadin Kota Kediri, dan seluruh stakeholder yang telah berkolaborasi dan sinergi bahu-membahu mendukung untuk pencapaian ekosistem halal di Kota Kediri. Selanjutnya, kami mohon maaf apabila ada salah ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini.
Semoga penyelenggaraan acara ini memperoleh berkah dan manfaat bagi seluruh masyarakat dan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Yayat Cadraja atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan dengan seksama sambutan yang akan disampaikan oleh PJ Wali Kota Kediri. Yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Zanariah MSI. Disilakan. Pada sambutannya, PJ Wali Kota Kediri, Ibu Dr. Insinyur Zanariah MSI, menyampaikan sebagai upaya pengembangan ekosistem, pemerintah Kota Kediri terus berkolaborasi dengan KPWBI Kediri dan instansi lainnya untuk memfasilitasi pelaku usaha mengurus sertifikasi halal. Alhamdulillah, antusiasme para pelaku usaha di Kota Kediri sangat baik. Untuk memfasilitasi pelaku usaha mengurus sertifikasi halal. Alhamdulillah, antusiasme para pelaku usaha di Kota Kediri sangat baik. Menurut data Disperdagin Kota Kediri per 22 Agustus 2024, akumulasi dari tahun 2020-2024 sudah ada 5.659 dari total 12.251 pelaku usaha Kota Kediri yang telah mengantongi sertifikasi halal. Alhamdulillah, angka tersebut telah mencapai 46%, melebihi target 30% dari yang kami rencanakan. Tidak hanya berhenti di sini, kami akan terus mendorong terciptanya ekosistem kuliner halal di Kota Kediri dengan melalui pelatihan dan fasilitasi sertifikasi halal pada pelaku usaha kuliner. Selain itu, di Kota Kediri juga terdapat banyak pondok pesantren yang dapat menjadi poros pertumbuhan ekonomi syariah. Kurang lebih ada puluhan ribu santri yang menimba ilmu di Kota Kediri dengan rasio hampir 10% penduduk Kota Kediri. Jumlah ini cukup besar, sehingga perlu daya tarik lebih seperti adanya wisata halal untuk menambah pengalaman atau experience dari wisatawan. Terlebih, akses menuju kota ini makin mudah dengan hadirnya Bandara Internasional Bung Kediri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami juga akan meresmikan zona khas, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yaya, kuliner halal, aman, sehat di kawasan Food Court Kediri Town Square beberapa hari yang lalu ya Pak ya. Ini menjadi zona khas di kawasan mall pertama di Indonesia. Mempertegas lagi bahwa Kota Kediri berhubungan KPWBI dan juga stakeholder lain adalah yang pertama di Indonesia. Banggalah kita, semoga itu bisa kita jaga untuk sertifikasi halalnya itu tadi. Selain itu juga aman dan sehat. Kawasan ini sekaligus menambah jumlah zona khas yang ada di Kota Kediri yang sebelumnya tahun lalu peresmian kawasan Soto Bo Hijau Tamanan pada tahun lalu. Itu ya Pak Pak Coy. Semoga ke depan zona khas di Kota Kediri bisa terus bertambah sehingga bisa tercipta ekosistem wisata halal yang menyusul daerah lain yang sudah eksis seperti Lombok, Aceh, Riau, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan DIY. Insya Allah dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat ini, Kota Kediri mampu menjadi salah satu destinasi halal, aman, nyaman, dan favorit guna menumbuhkan perekonomian di Kota Kediri. Demikian harapan kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi semangat kita semua untuk selalu berkolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita ikuti dan kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Nugroho. Disilakan. PLH Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Bapak M. Nur Nugroho dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri yang bersama dengan Ponpes Lirboyo dan stakeholder lainnya yang telah menyelenggarakan kegiatan Syiar 2024. Ini merupakan wadah integrasi berbagai kegiatan sektor ekonomi dan keuangan syariah
di wilayah Kediri. Dan kegiatan ini juga merupakan bagian dari Road to Festival Wilayah Jawa yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 September 2024 di Surabaya. Dan acara puncaknya nanti akan ada Islamic Syariah Economic Festival pada Oktober 2024 di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur turut menyampaikan Jawa Timur ini basicnya luar biasa. Tidak kurang seberapa besar pondok pesantren di Jawa Timur. Oleh karena itu, semangat ini kami dukung sepenuhnya. Bagaimana Jawa Timur ini bisa menjadi pilot project? Bagaimana Jawa Timur ini bisa menjadi basic pengembangan ekonomi syariah di Indonesia? Ini penting karena Jawa Timur basic keislamannya memang sangat-sangat membahagiakan. Kinerja ekonomi yang cukup baik, termasuk sumbangan dari Kota Kediri yang sangat signifikan terhadap Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat dari rilis data BPS untuk triwulan 2 2024, PDRB Jawa Timur tumbuh 4,98%. Ini meningkat dari triwulan sebelumnya 4,81%, dan bahkan dibanding nasional yang pertumbuhannya cenderung melambat, kita masih bisa tumbuh lebih tinggi. Dan untuk wilayah Jawa, berita baiknya adalah kita adalah yang tertinggi pertumbuhannya dibanding provinsi lain di Jawa. Dan dari sisi inflasi juga semakin terkendali. Pada bulan Juli, inflasi hanya sekitar 2,13%. Ini lebih baik atau menurun dibanding bulan sebelumnya yang masih di kisaran 2,21%. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Bank Indonesia melakukan berbagai kegiatan, terutama dukungan kepada UMKM dan juga pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau kami sekali lagi sangat mengapresiasi kantor perwakilan BI Kediri bersama dengan Ponpes Lirboyo dan stakeholder lainnya yang telah menyelenggarakan gelaran SYIAR 2024 ini. Dan gelaran syariah 2024 ini kami yakin akan mampu meningkatkan peran dan sinergi ekonomi syariah di Kota Kediri untuk memperkuat pemulihan ekonomi yang inklusif dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Nugroho atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan sambutan PJ Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Jawa Timur yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Aftabuddin, SPT MSI. Disilakan. Dalam upaya mendorong perekonomian daerah, pada SYIAR 2024 juga dilakukan business matching dengan total nilai 2,1 miliar rupiah yang terdiri dari 664 juta bisnis matching ekspor, 1,2 miliar bisnis matching lokal, dan 250 juta bisnis matching pembiayaan. Selain itu juga dilakukan bazar UMKM yang diikuti oleh 39 UMKM kuliner, 6 UMKM fashion and craft, serta booth perbankan, lembaga ekonomi syariah hingga pondok pesantren yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. Kebutuhan jemaah haji yang ada di Mekah setiap bulan, setiap tahunnya ini menjadi tantangan yang luar biasa sama kita. Makanan halal justru muncul dari negara yang bukan negara muslim. Thailand, Vietnam itu sudah bisa mensuplai makanan halal ke Timur Tengah. Tapi kita, negara besar Islam yang luar biasa ini belum sampai ke sana. Kenapa? Memang kalau kita lihat indeksnya, kita masih rendah. Indeks syariah kita ini di literasinya baru 9%, inklusinya baru sekitar 12%. Artinya kita masih punya tugas yang cukup berat. Tugas yang cukup menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana literasi syariah ini bisa kita tingkatkan di
di Jawa Timur khususnya dan juga di Indonesia secara Bapak Ibu yang kami muliakan, pondok pesantren ini salah satu basic sebenarnya yang luar biasa bagaimana untuk bisa menerapkan literasi inklusi masalah pengembangan ekonomi syariah. Kita sudah punya Komite Ekonomi Syariah Indeks di Jawa Timur, salah satunya Prof mungkin sebagai manajemen eksekutif yang ada di Kedek. Nah ini juga sudah berupaya semaksimal mungkin. Alhamdulillah setiap tahun Kedeks Jawa Timur itu menjadi idola setiap ada UUD di Jakarta. Kemarin alhamdulillah kami mendapatkan 8 kriteria pemenang dari 10 kriteria yang dibuat oleh pemerintah di Kedek Pusat. Namun demikian ini belum bisa menggambarkan sepenuhnya pentingnya bagi kita untuk bisa meningkatkan ekonomi syariah di Jawa Timur. Kita punya basic yang luar biasa, tidak kurang seberapa besar pondok pesantren yang ada di Jawa Timur itu. Oleh karena itu semangat ini kami dukung sepenuhnya. Bagaimana Jawa Timur bisa menjadi pilot project, bagaimana Jawa Timur ini bisa menjadi basic pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini penting buat kita semua, karena memang Jawa Timur basic keislamannya memang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi disinggung oleh Ibu Wali Kota bahwasanya kita sudah membuka zona-zona khas. Nah, produk-produk halal ini penting. Saya terima kasih banyak kepada BI yang sudah menyiapkan, memudahkan kepada UMKM kita untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini penting. Halal ini tidak bisa ujuk-ujuk bisa diberikan sertifikasi halal, khususnya untuk makanan berbasis daripada ternak. Oleh karena itu basisnya bagaimana tadi disampaikan oleh teman-teman BI, juga ada sertifikat buat juru sembelih halal. Oleh karena itu kami terima kasih banyak kepada para pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo yang sudah luar biasa mendukung kegiatan ini. Terutama makasih juga kepada Ibu PJ Wali Kota Kediri yang luar biasa Bu mendukung bagaimana zona khas bisa dibangun di Kediri, dan juga terlepas dari BI Jawa Timur, BI Kediri yang telah mensupport acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, menjadikan Indonesia ini khususnya Jawa Timur sebagai basis ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih banyak atas sesinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 29 Agustus 2024, opening ceremony syiar Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman tahun 2024. Dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Geliat ekonomi syariah di Kota Kediri terus digelorakan melalui semangat inovasi. Pada tahun 2022, Bank Indonesia bersama pemerintah Kota Kediri dan stakeholder terkait menandatangani komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Kediri sebagai pusat pengembangan kawasan ekosistem halal. Komitmen ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Pada tahun 2023, tindak lanjut komitmen diwujudkan melalui realisasi rumah potong hewan halal dan zona kuliner halal, aman dan sehat, khas yang terletak di kawasan Soto Tamanan Kota Kediri. Konsistensi percepatan pelaku usaha halal juga dilakukan melalui pelatihan serta sertifikasi halal kepada UMKM dan juru sembelih halal. Pada tahun 2024, upaya optimalisasi ekosistem halal dilakukan melalui launching zona khas pusat perbelanjaan pertama di Indonesia yang terletak di Kediri Town Square,
serta kick-off menuju pusat kuliner halal, Jalan Dowo, dan pasar bahan baku Banjaran. Ke depan, pengembangan ekosistem halal terus diakselerasi untuk memperkuat posisi Kota Kediri sebagai City of Service dengan memberikan nilai tambah produk dan jasa halal kepada masyarakat. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu untuk tadi kita saksikan bersama opening ceremony dan video perjalanan ekosistem halal di wilayah Matraman, dan kami persilakan berkenan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Ibu. Dan selanjutnya mohon izin untuk mengepalkan tangan Bapak Ibu. Barakallah. Beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu, dan kami persilakan Bapak Muhammad Abdullah beserta Bapak Muhammad Nugroho untuk bisa kembali ke tempat, dan kami mohon berkenan tetap di atas panggung Ibu Dr. Insinyur Zanariah, dan disaksikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan juga pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus Ketua MUI Kota Kediri, yaitu Produk Jamu Jati Ibu Witanti. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih dan Jati. Selamat sekali lagi Ibu Retno, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Supriyaningsasi. Kami persilakan Ibu Supriyaningsasi untuk bisa kembali ke belakang. Pangan strategis yang akan diserahkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Bapak Yayat Cadraja, yang akan disaksikan oleh Ibu PJ dan juga Ketua MUI Kota Kediri. Yang pertama adalah Gapotan Karya Abadi. Dan selanjutnya mohon berkenan Koperasi Gendia Tani. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan Abdullah Kabagi Madrus, dan disaksikan oleh Ibu PJ Wali Kota Kediri dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Yang pertama Bapak Suwandi. Selamat Bapak. Dan selanjutnya berkenan Bapak Benny Susela. Terima kasih, dan kami mohon berkenan kepada penerima sertifikat untuk berkenan berfoto bersama. Kita abadikan momen indah di kesempatan pengembangan halal value chain di wilayah Mataraman. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Dan kami persilahkan kepada Romo Yai Abdullah Kabagi Madrus dan penerima sertifikasi untuk bisa kembali ke tempat. Dan selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Bapak Yayat Cadraja. Mohon diterima. Tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Direktur Kediri Town. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Dan terakhir, selanjutnya dilakukan penyerahan sertifikat kepada Bapak Samsul Umar untuk bisa menerima. Tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Dan kami mohon berkenan untuk selamat atas pencapaian yang sudah kita dapatkan bersama-sama. Dan kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat masing-masing. Kami persilahkan dari Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah Lirboyo Kota Kediri. Sekaligus juga hadir pula di kesempatan siang hari ini Ibu Nyai Hajah Ainaul Mardiah Anwar. Ini sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah Lirboyo Kota Kediri juga akan menampilkan tujuan utamanya untuk ya tadi sebagaimana komitmen untuk pengembangan halal value chain, ekosistem halal di khususnya di Kota Kediri, umumnya ya Jawa Timur dan Indonesia. Jadi sebagaimana diprogramkan oleh Bank Indonesia, jadi salah satu pilar utama pengembangan ekonomi syariah itu memang pengembangan ekosistem halal. Itu mungkin yang paling utama. Jadi selanjutnya nanti komponennya banyak, ada edukasi, tadi ada sertifikasi, dan juga berbagai penguatan optimalisasi wakaf dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang nanti menjadi fokus pengembangannya. Pengembangannya apa yang Pak daripada siar sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya? Kalau yang tahun lalu kan memang komitmen utamanya tuh di tahun-tahun sebelumnya udah ditandatangani oleh beberapa pihak termasuk BI Kediri, Pemda, pemerintah kota, juga Kadin,
merealisasikan komitmen-komitmen itu. Salah satunya misalnya zona khas di pusat perbelanjaan, terus juga ada nanti ke depan akan didorong untuk halal value chain untuk pasar bahan baku halal di pasar Banjar gitu. Jadi nanti semua sertifikasi akan kita tambah terus, juga zona khas yang di sepanjang Jalan Doho itu juga akan dipercepat ininya. Jadi masih banyak program-program lain, terutama sebetulnya masih banyak belum tergarap itu bagaimana kita mengoptimalkan wakaf, karena selama ini memang wakaf itu masih banyak yang ibaratnya aset-aset nganggur, dan itu misalnya hanya masjid aja, atau kalau sebetulnya kan masih bisa dimanfaatkan yang lain, ataupun banyak juga yang wakaf kuburan dan lain sebagainya. Tapi intinya memang sekarang ini berkembang bahwa ada wakaf produktif, ada wakaf yang misalnya penyerahannya sementara, nanti bisa diproduktifkan pada saat tidak digunakan dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu PR besar kita ini adalah bagaimana mengoptimalkan wakaf. Selain selama ini memang yang lebih banyak digarap adalah jiswaf, tapi wakafnya ini yang belum banyak dikembangkan. Secara ekonomi syariah untuk Kediri sendiri seperti apa sih Pak? Dan mungkin jumlahnya berapa? Kalau Kediri sendiri sebetulnya, kalau Kediri sendiri memang ya lumayan besar, tapi ya kan yang lebih besar lagi nih Jawa Timurnya kalau dibanding nasional, karena di dalamnya memang ada banyak pesantren di Kediri. Nah, Jawa Timur ini lebih besar lagi sebetulnya jumlah pesantrennya dibanding provinsi lain. Jadi potensi-potensi itu sebetulnya menjadi tadi seperti disampaikan Kepala Biro Perekonomian juga, bahwa basis utama itu ya pesantren itu menjadi basis utama pengembangan ekonomi syariah. Saya kira itu dari saya, mungkin dari Pak Kepala Biro. Pemerintah Jawa Timur sangat mendukung ya bagaimana agar Jawa Timur ini bisa berkembang ekonomi syariah. Karena apa? Memang kita basicnya luar biasa. Jawa Timur khususnya secara Indonesia luar biasa. Tadi kita sebutkan Indonesia itu negara Islam terbesar yang ada di dunia. Tapi kalau misalnya basic produk halalnya kita masih kalah dengan negara lain, rasanya kan ironi ya. Maka pemerintah Indonesia khususnya bahwa Jawa Timur itu berupaya semaksimal mungkin gimana caranya Jawa Timur sebagai pilot project pengembangan ekonomi syariah. Kita sudah punya KEDEX, ya ada komunitas daerah ekonomi syariah yang ada di Jawa Timur itu. Nah ini juga sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana bekerja dengan BI khususnya, dengan semua stakeholder, bagaimana kita bisa menggawangi semua produk-produk halal kita, UMKM khususnya. UMKM kita begitu besar, kontribusi Jawa Timur 54%. Ekonomi Jawa Timur tuh yang mengkontribusi adalah di UMKM. Nah kalau mereka tidak bisa ekspor, kasihan toh, produknya besar, tapi dia kompetitornya di dalam saja. Harapan kita mereka bisa keluar jadi pendulang devisa dengan cara bagaimana, maka produk-produknya harus kita upayakan jadi produk-produk yang halal. Nah ini didorong oleh BI, didorong oleh bank-bank lain, bagaimana memudahkan itu semua menjadi produk-produk halal sehingga mudah untuk bisa masuk ke tingkat yang internasional. Saya kira mengembangkan ekonomi syariah ini butuh effort yang besar, usaha yang besar. Sementara dari sisi resourcesnya mungkin bisa dibilang terbatas. Oleh karena itu kita berusaha bersinergi dengan pemerintah, dan di antara BI sendiri kita juga bagi-bagi tugas. Nah, hari ini kita punya yang di Kediri, Eser, terus di beberapa tempat lain juga mengadakan. Dan nanti kita puncaknya di Surabaya, nanti kita adakan lagi tanggal 13 sampai 15 September. Nah itu juga kita bawa sebagian ya dari tempat-tempat misalnya dari Kediri, apa yang bisa ditampilkan di sana kita tampilkan lagi di sana. Ya. Pada gelaran Syiar 2024, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri senantiasa melaksanakan edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari strategi utama dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pada hari pertama akan dilaksanakan webinar dengan mengangkat tema pemberdayaan ekonomi produktif melalui Ziswap yang akan diikuti oleh santri, mahasiswa, dan masyarakat umum. Selain itu juga diselenggarakan forum ilmiah yang diikuti oleh pengurus-pengurus pondok pesantren dan akademisi di wilayah kerja BI Kediri dengan mengangkat tema optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif.
Sebagai sarana edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat juga dilakukan tablik akbar bersama Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf dan Majelis Az-Zahir yang bertempat di lapangan barat Aula Al-Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo yang diikuti oleh masyarakat umum. Selanjutnya, pada hari kedua akan digelar final lomba bertema ekonomi syariah, diantaranya lomba Sholawat Al-Banjari, Nasyid, Cerdas Nazam Alfiyah, dan ranking 1 Cinta Bangga Paham Rupiah, yang diikuti oleh peserta dari pondok pesantren dan masyarakat umum. Selain itu juga dilaksanakan operasi pasar murah yang bersinergi dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Bulog Kota Kediri untuk komoditas beras, minyak goreng, telur ayam ras, cabai dan bawang merah sebagai upaya pengendalian harga bahan pokok di tingkat konsumen. Termasuk edukasi dan juga literasi keuangan ekonomi syariah, dan dalam hal ini terselenggara berkat kerjasama dan sinergi dari Bank Indonesia, perwakilan Kediri, dan juga pemerintah daerah Kota Kediri serta seluruh stakeholder yang telah bersinergi dengan Bank Indonesia. Untuk itu kami berterima kasih dan kami mohon maaf atas mungkin segala kekurangan dan dalam penyelenggaraan acara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh beliau Sahibul Fadilah Wasa'adah Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. Kepada beliau takdiman wa ihtiraman, waktu sepenuhnya kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh para guru-guru kita, para orang-orang tua kita, para kiai kita, para masyayikh kita, para habaib, para ulama yang datang pada kesempatan acara kita malam hari ini. Wabil khusus kepada beliau, guru kita, orang tua kita, Romo Ki Haji Muhammad Anwar Mahrus. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Beliau yang kita hormati orang tua kita, guru kita, Romo Ki Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Begitu juga beliau, semoga Allah selalu melindungi beliau, menjaga beliau sehat wal afiat, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta segenap keluarga besar Duriyah Simbah Ki Haji Abdul Karim, Romo Ki Haji Anwar Iskandar selaku wakil Rais Am PBNU, dan tidak lupa penyelenggara acara kita malam hari ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Bapak Yayat Cadarajat, beserta seluruh jajaran BI Kediri, yang insya Allah mungkin-mungkin urusannya, tugasnya diberikan kesuksesan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa departemen-departemen yang ada di Bank BI, baik ekonomi ahli, Departemen Ekonomi Keuangan Syariah, terkhusus Bapak Muhammad Khairul Rafiq, dan jajaran Forkopimda Kota Kediri, serta jajaran PTNU Kota Kediri, wabil khusus beliau Al-Mukarram Ki Haji Abu Bakar Abdul Jalil selaku Tanfidiyah, dan beliau Al-Mukarram Ki Haji Abdul Hamid Abdul Qadir selaku Rais Syuriah, beserta seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, Bapak Kapolsek beserta seluruh jajaran,
Bapak dan Ramil, Pak Camat, semuanya yang hadir pada malam hari ini, dan tidak lupa seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Lirboyo. Insyaallah, alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa yang berada di belakang panggung. Di belakang panggung belakangnya ini tidak kelihatan oleh panjenengan, seluruh para pecinta sholawat, para pecinta Rasulullah, khususan para zahir mania pecinta Majlis Az-Zahir, yang insyaallah mugi-mugi malam hari ini semua hajatnya dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi insyaallah selesai dari majlis ini, kita berdiri dari tempat ini, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mobil khusus hajat dari Bank Indonesia Kediri, mudah-mudahan hajatnya, niatnya, urusannya semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, karena saya yakin jenengan nggak nunggu saya ngomong-ngomong kayak gini, dah ditunggu ngomongnya, yang ditunggu sholawatannya terus nih. Dan termasuk juga yang mengikuti acara kita malam hari ini via live streaming, via YouTube-nya Majlis Az-Zahir atau YouTube-nya yang lain, insya Allah walaupun nonton atau mengikuti acara dari jauh, berkahnya tetap sama dengan yang hadir secara langsung di tempat ini, insya Allah. Itu wow, Pak Yayat, tadi ketika jenengan sambutan, yang cowok-cowok ribut itu, yang laki-laki dulu, itu berarti tandanya di kamera, di syuting ada cewek cantik gitu biasanya. Kebiasaan para jombloan begitu itu. Makanya tukang syuting itu tolong, kalau ada ceramah, ada sambutan, tolong ojo tutup wong wedok sih. Itu merusak konsentrasi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Malah sambutannya ora didongokke, ceramahnya ora didongokke, sing cowok-cowok malah jenengan kok ngertos ya, soalnya aku jangan nonton ben kaya sampean itu. Saya mantan seperti jenengan itu padha. Insyaallah. Mugi-mugi dalam niki hari Kamis malam Jumat, di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak membaca sholawat pada Rasulullah SAW. Malam yang penuh berkah, malam yang akan dihujani rahmat dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya malam hari ini kalau ngajak panjenengan sedaya jangan nonton Habibidin dan Az-Zahir, tapi saya hadir ke tempat ini untuk mengajak panjenengan ngatah-ngatahi maoso sholawat. Saya ngatah mau sholawat, insya Allah yang lagi belajar ilmunya berkah manfaat. Insya Allah yang membaca sholawat yang paling banyak, yang paling sergap, insya Allah dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah, insya Allah. Yang datang ke tempat ini membawa hajat apapun, hajat urusan dunia dan akhirat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya masalahnya diselesaikan oleh Allah. Sing akeh utange ndang lunas insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon untuk menambah berkahnya acara kita malam hari ini, mohon pembacaan tawassul suratul Fatihah kepada beliau guru kita Al-Mukarram Ki Haji An'im Salahuddin Mahrus. Monggo ya. Allahi fataran jita ba'da al-usri yusran Rabbuna a'laka qadaran ya imam al-anbiya anta fil wujdani hayyan anta lil-'aynaini tayyan anta safiyyun ya habibi ya Muhammad ya Nabi مختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا
Salam